Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan berpihak pada murid, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentunya akan berbeda dengan Indonesia bagian tengah maupun Indonesia timur. Bapak Syaril mengatakan bahwa murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, yaitu simbol nilai kemanusiaan yang ada dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat semboyan yang digadangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Ya, yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga selalu disesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perubahan masa dan karakteristik murid saat ini. Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, maka murid tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sekolah saya, SMP Negeri 2 Karangpucung, telah memulai menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Yang kedua, program pembimbingan baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, kegiatan literasi di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid. Yang keempat, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi alam sekitar dan media yang tepat. Yang kelima, kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Tentunya terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi agar tepat terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar dan workshop untuk mendapatkan pengembangan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Kesimpulannya, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid.